Mungkin banyak masukan pada kami yang berada di sini, dan tak lupa kami ucapkan pada seluruhnya yang berkenan hadir atau mengadakan acara ini demi kebaikan bersama. Mungkin demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa qadudi. Dan juga mendapatkan saya dan juga siswa-siswi para guru yang insyaallah ikhwan dan akhwat yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang kalau saya cerita tentang saya sendiri, Sofyan Sauri ini, tapi saya punya pengalaman menarik. Ya, pengalaman ini bukan menjadi inspirasi sebetulnya, tapi menjadi sebuah ibrah pelajaran bagi kita. Ini siswa anak Roy semua ya dia. Ada siswa juga yang kok banyak ikhwan akhwatnya daripada ikhwannya. Ya nggak apa-apa ya. Jadi begini, saya punya cerita. Saya mau cerita tentang bagaimana saya sekolah dulu. Tahu nggak saya sekolah? Saya sekolah tuh di Jakarta Pusat, di daerah Lapangan Banteng. Namanya sekolah Budi Tomo. Orang nyebutnya Budut. Tahu nggak sekolah Budut? Tahu. Lapangan Banteng kan? Wah, pikir pada waktu itu di era tahun 90-an saya hobi berantem. Nyari yang biar bisa tawuran. Makanya ketika saya ketangkap Densus 88, ketangkap Densus 88 itu ketangkap polisi karena kasus terorisme. Saya itu selalu ditanya, ya para psikiater itu minta saya, karena dosa saya ini banyak bu. Gimana nih polisi kok bisa jadi teroris gitu? Tapi pertanyaan satu para psikologi, para psikiater itu bilang begini, Sofyan, Ustadz, di hadapan kita ada Kepala Sekolah SMK Negeri 3 Tangerang Selatan dengan Ibu Novi. Dan tadi baru saja kita telah dengarkan paparan dari Ustaz Sofyan Sauri yang secara autobiografi di ending terakhir beliau terdata sebagai ex napiter teroris yang saat ini sudah kembali ke jalan yang benar. Baik, Bu Novi, acara tadi Ibu melihat sangat tertarik kalau saya melihatnya. Sejauh mana sih Bu urgensi untuk para siswa nih Bu sebagai generasi bangsa ke depan untuk menyambut Indonesia Emas? Seperti apa Bu? Ya, mungkin untuk siswa saat ini, apalagi generasi muda kita ya, itu pada usia SMK ini, usia mencari jati diri. Kalau kita nggak memberi pemahaman yang nyata, nanti mereka bingung mencari data yang salah. Makanya saya sangat senang tadi dengan materi itu, sehingga bisa meluruskan siswa atau mengingatkan bahayanya ya, misalkan selama ini kan yang sering itu kan teroris ya, sehingga mereka itu bisa memahami pada diri mereka bahwa ada hal-hal yang harus mereka pahami, mana yang salah, mana yang benar pada saat mengambil sikap. Apalagi sekarang itu kan bisikan-bisikan dari sana sini yang menjebak mereka, sehingga mereka mengikuti alur yang salah. Mungkin itu aja. Baik. Kalau dari tadi Ibu juga utarakan penting juga buat orang tua. Iya. Buat orang tua. Kedepannya Bu, SMK 3, apakah ada program untuk menghadirkan orang tua, entah dalam bentuk konteksnya parenting ataupun pencerahan ke orang tua tentang bahayanya teroris ini? Seperti apa Bu? Jadi di kami sendiri ada yang namanya komite, yaitu kumpulan dari orang tua. Memang menurut kami penting juga ya orang tua sesekali
dipanggil dalam satu acara. Soalnya orang tua ini kadangkala yang bikin kaget, taunya setelah kejadian. Ya, jadi belum, makanya kita antisipasi sebelumnya. Ciri-ciri anak kita tuh kayak apa. Jadi mungkin ke depannya alangkah baiknya orang tua juga harus tahu bahwa bahayanya sekarang itu dengan media sosial, mereka tuh masukannya sangat luar biasa ya. Sehingga mereka idealismenya itu lebih dengan itu mencari jati diri, mencari yang tidak jelas, akhirnya mereka terjebak. Makanya orang tua sendiri ya butuh nanti suatu saat diharapkan adalah untuk parentingnya mereka. Baik. Untuk diundang. Terakhir Bu, untuk pemahaman keislaman atau keagamaan secara universal, SMK 3 Tangsel ini menganggap sangat perlu atau seperti apa nih Bu? Ya, mungkin Melihat kekhawatirannya ya. Ya, mungkin kami sendiri di guru agama itu memang sangat memperhatikan dengan sikap anak-anak. Kalaupun ada perbedaan, kita lebih cepat tanggap. Misalkan dengan ciri-ciri anak sendiri, tapi kita berusaha menyampaikan sesuatu itu dengan bahasa mereka. Kalau kita menggunakan bahasa kita yang tertinggi, kita nggak bisa, karena mereka kan anak-anak yang masih remaja, ya kan, dengan bahasa mereka, dan kita bergaul. Mudah-mudahan anak-anak kita itu semakin lebih terarah. Itu dengan bantuan dengan guru-guru agama kami yang luar biasa. Baik, terima kasih Bu. Baik, Pak Tajudin, ada lintasan terpikir apa sih Pak sehingga membuat program seperti ini nih Pak? Iya, pertama ini lebih kepada pengaruh dunia medsos yang luar biasa, karena seringkali anak-anak mencari rujukan-rujukan itu yang terkadang tidak di-sharing, itu terkadang juga kemudian langsung disaring. Tidak disaring tapi langsung di-sharing, dan ini kan menjadi satu masalah. Ataupun ketika mencari referensi tetapi kemudian referensi itu ternyata terpapar paham-paham atau ideologi yang bertentangan dengan ideologi negara, ideologi Pancasila. Nah, inilah bahayanya kemudian. Yang berikutnya itu banyak narasi-narasi yang sekarang yang terkadang meninabobokan anak-anak, menggiring anak-anak secara tak sadar, kemudian mereka masuk kepada pemikiran-pemikiran yang intoleran. Nah, ini sebetulnya yang bahaya. Nah, inilah kita, ini bagian daripada kontra narasi untuk memberikan keseimbangan di dunia maya. Ada narasi-narasi yang kadang menyesatkan, kemudian kita memberikan daya imun kepada anak-anak untuk membentengi dari narasi-narasi yang menyesatkan itu. Ya. Itu sebetulnya Harapan Bapak ke depannya dengan acara ini? Harapan kami bahwa rohis-rohis yang ada di Tangsel ini, kami berharap itu bisa punya kekuatan yang luar biasa untuk mengembangkan Islam yang rahmatan lil alamin. Tidak hanya di rohisnya, termasuk para alumni-alumni, mentor-mentornya, ini juga menjadi bagian penting untuk bisa mengarahkan rohis kepada rohis-rohis yang bisa menampilkan Islam yang ramah, Islam yang toleran, dan ini menjadi bagian penting bagi anak. Maka sebagai kontribusi positif kami sebagai guru agama ingin memberikan imun kepada anak-anak yang mana mereka adalah domain kita sebagai guru agama dari pemikiran atau ideologi-ideologi yang bertentangan dengan Pancasila. Antara Islam dan Pancasila menjadi bisa bersinergi untuk membangun bangsa ini menjadi lebih baik. Oke, baik.